Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the English class, student. Now we are going to study about the descriptive text. What is a descriptive text? Descriptive text adalah in bahasa Indonesia suatu teks yang menjelaskan atau mendeskripsikan orang, binatang, suatu benda atau sebuah tempat baik bentuknya, sifatnya, jumlahnya, dan lain-lainnya. The purpose or the tujuan dari descriptive text, the purpose of descriptive text is to describe, explain, or express something or someone. Secara umum, descriptive text in English, the general structure, the generic structure of descriptive text. The first is identification and description. What is identification? Identifikasi adalah pendahuluan berupa gambaran umum tentang suatu topik atau pengenalan objek atau hal yang dideskripsikan. Sedangkan description sudah masuk ke dalam isi, berisi informasi tentang ciri-ciri khusus yang dimiliki benda, tempat, atau orang yang dideskripsikan. Misalnya sifat-sifat, tampilan fisik, dan hal lainnya yang dituliskan secara spesifik. Unsur kebahasaan language feature dari sebuah teks deskripsi adalah adanya kata benda single noun atau non phrase menggunakan kata benda yang spesifik seperti seperti my cat, kemudian menggunakan simple present tense. Kenapa? Karena dalam teks ini yang disebutkan atau yang dibicarakan adalah kebanyakan sebuah fakta. Jadi jika Anda mau menulis sebuah fakta, maka gunakan simple present tense. Kemudian ada adjektif atau sifat untuk memperjelas kata benda tadi, seperti a big house, rumah yang besar, a smart student, siswa yang cerdas. Contoh deskriptif teks di sini, kita akan membahas sebuah teks yang menggambarkan sebuah negara, yaitu Singapura. Hati-hati anak-anak, deskriptif di sini hampir mirip dengan atau hampir sama dengan report, akan tetapi untuk report itu lebih mendetail lagi, yang harus di sini dituliskan berbagai macam pendukungnya secara literasi, harus menggunakan data yang sesungguhnya. Seperti contoh, di sini hanya disebutkan Singapore is a Southeast Asian country located between Malaysia and Indonesia. Hanya itu saja yang disebutkan. Tapi kalau jika report, pasti akan dituliskan lokasi secara geografisnya yang lebih akurat lagi dan sesuai dengan data. Kemudian, despite its small size, Singapore is known for its transition as a third world country to the first world country. Di sini disebutkan untuk teks deskripsi digunakan semua size negaranya, walaupun negaranya kecil, tapi dalam report di sini pasti dituliskan berapa luas kepulauan tersebut atau negara tersebut. Jadi ini hampir mirip dengan report, tapi ini sebuah deskripsi karena menggambarkan secara spesifik, tapi tidak spesifik seperti yang ada pada teks report. Kemudian paragraf keduanya yang merupakan deskripsinya, Singapore is home to 5.6 million people with a diverse culture. Mulai dijelaskan, Singapura adalah atau dihuni lebih dari 5,6 juta penduduk dengan berbagai macam budaya. Mayoritasnya adalah orang Cina, Malaysia, dan Melayu, dan India. Kemerdekaannya Singapura itu tanggal 9 Agustus 1945. Maskotnya adalah Merlion Statue atau patung singa, yang memiliki Singapura juga banyak sekali tempat hiburan-hiburan yang ada di sana. Oke anak-anak, itu saja yang hari ini bisa disampaikan, yaitu contoh deskriptif teks. Kemudian ada juga contoh deskripsi yang sederhana, misalnya
my cat, kita mau menjelaskan kucing saya. Mungkin identifikasinya adalah kita bahas secara umum. Kemudian deskripsinya kita akan bahas mulai dari warna, kesukaan dia apa, sampai betapa sayangnya keluarga kepada kucing tersebut. Nanti akan berbeda jika judul itu diubah menjadi cat, maka teks itu berubah menjadi sebuah report, tidak lagi spesifik seperti sebuah deskripsi, tapi sudah menjadi sebuah bacaan yang resmi atau ilmiah.